Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan coba bahas kesempatan pertama kali kita membahas mengenai toharoh, di mana kami mengambil dalam satu kitab, yaitu kitab Fathul Qorib, matan Bisuja, ya, dimana di sini adalah kitab fikih dasar madhab Syafi'i, madhab Syafi'i yang dimana kaum muslimin Indonesia khususnya mempelajari dan mengamalkan kitab atau mengamalkan madhab Syafi'i, ya, secara umum, secara besarnya. Kita langsung saja membahas pada kitab Toharoh, bab Toharoh. Di sini disebutkan dalam kitab fikih at-tadhib ini, Fathul Qorib, Toharoh yaitu al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'u miyahin, ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'r wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi summa miyahu ala arba'ati aqsamin. Nah, ya, kita bahas satu-satu dulu aja. Dimana ada miyah itu air, ya. Jadi air, macam-macam air itu yang bisa untuk dapat disucikan, yang bisa untuk kita bersuci dengan air itu ada 7, ya. Yang pertama adalah air hujan. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air, air salju, air dingin, dan air dingin, ya. Jadi air laut, air hujan, air sungai, air sumur, sumber mata air, air salju, air dingin. Ada 7. Jadi 7 hal ini, 7 macam air ini bisa digunakan untuk bersuci. Lalu bagaimana bila mana air sungai ini udah tercemari? Maka nanti kita akan bahas, ya, air sungai yang bagaimana yang bisa untuk bersuci. Nah, setidaknya ini ada 7 hal di mana air ini dapat dibuat untuk bersuci, ya, untuk berwudu. Nah, jadi seorang mukmin itu bila mana ingin melaksanakan sholat, maka ia diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya, summal miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun mutahhir, makruhun wa huwa ma'un musammas, wa tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahiratin wa minat tahirati wa ma'un najasi wa huwa alladhi halat fihi najasah wa huwa dunal kullatain au kana kullataini fataghayyar wa kullatani khamsimi'ati ratlin baghdadiyyin taqriban fil ashah. Nah, di sini disebutkan bahwa, ya, ada jenis air itu ada 4, ya. Jenis airnya itu ada 4. Ada air yang suci mensucikan. Jadi air yang suci mensucikan, dia bisa untuk berwudu, suci pula, ya, suci dan juga untuk bisa berwudu, ya. Lalu yang kedua adalah air yang makruh, yaitu air yang makruh di sini disebutkan air musammas, ya. Musammas itu ada penjelasannya bahwa air musammas itu air yang pertama itu kena panasnya itu di kota Hijaz, ya, Hijaz. Dan juga air itu berada di sebuah wadah yang kita sebut dengan wadah dari tembaga, ya, sehingga air itu di dalam wadah itu, ya, panas juga. Dan salah satunya juga yang ketiganya adalah ia
menjadikan baros itu seperti penyakit kulit, sehingga ini dihukumi makruh, air itu makruh. Namun suci, ya suci bisa untuk berwudu, namun makruhnya adalah bagaimana ya tadi, karena dia panas. Ya, maksudnya dipanaskannya dengan tipe 3 hal tadi. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah air suci tapi tidak mencucikan. Ya, airnya suci tapi dia tidak bisa untuk berwudu. Ya. Jadi coba kita ulangi lagi. Yang pertama, air suci itu bisa untuk wudu. Air suci tapi makruh untuk dijadikan wudu. Lalu yang ketiga ini, airnya suci tapi tidak bisa untuk berwudu. Air apa itu? Yaitu di sini disebutkan ada air mustakmal. Air mustakmal itu ya bahasa mudahnya seperti air yang misalnya seseorang itu berwudu. Nah, tetesan air yang jatuh setelah wudunya, setelah bagian wudu terbasuh semua. Jadi ketika membasuh tangan misalnya, nah tetesan air yang setelah basuhan tangannya ini itu bisa disebut dengan air mustakmal oleh sebagian ulama, sehingga tidak diperbolehkan untuk berwudu kembali air bekas tersebut. Nah, air mustakmal. Dan yang selanjutnya adalah yang tidak boleh juga tapi suci, ya, yaitu air yang berubah karena kecampuran perkara suci, ya. Air yang berubah karena kecampuran perkara suci. Kalau mudahnya gini, air yang khalatu bi syai'an itu kayak gambarnya, contohnya itu air minyak wangi. Ya, air minyak wangi itu kan udah, maksudnya awalnya air biasa, air mutlak, air biasa. Ya. Setelah itu ia kemasukan ya komponen-komponen minyak wangi. Ya, baik apanya, wanginya dan sebagainya, sehingga disebut itu ya sudah tercampur. Ya. Atau air susu, ya suci sebenarnya, tapi tidak boleh untuk berwudu. Ya. Minyak wangi itu suci tapi tidak boleh untuk berwudu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Lalu yang selanjutnya adalah air yang keempat, ya, air yang najis. Ya, air yang najis kita sudah pahami bersama, ya. Baik ia terkena benda-benda najis ataupun sesuatu itu kurang dari 2 kulah, ya. 2 kulah itu ya seperti 500 kali Baghdad, ya, atau litlun Baghdadiyin, atau ya mudahnya kita coba ukurkan itu 1 kulah dari 500 kati Baghdad. Jadi 2 kulah itu kurang lebih ya 2 gentong atau 2 kolam wadah besar, ya. Kalau tidak salah 200 apa namanya liter, ya, 200 liter, itu 2 kulah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya banyak, ya. Nah, kalau banyaknya itu sampai berubah juga wanginya, berubah juga rasanya, berubah juga baunya, itu bisa merubah hukumnya yang tadinya suci menjadi najis, ya. Nah, demikian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang air yang kita akan coba bahas runut insyaallah. Nah, insyaallah kita akan bahas runut. Nah, barakallahu fikum. Bila mana ada sebuah pertanyaan atau hal-hal yang dapat dipertanyakan, bisa langsung ditulis di komentar. Nanti insyaallah kami akan upayakan menjawabnya insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.